Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang cerah ini, kami bersama teman-teman, bersama dengan tim akan menuju ke suatu tempat, yaitu Pondok Pesantren PSI, yang mana pada masa itu diasuh oleh Kiai Haji Kholil Harun dan diteruskan oleh Abah Ma'mun Kholil yang berada di Rembang. Kiai Haji Kholil Harun, adapun nama kecilnya adalah Solikun, dididik dan dibesarkan di lingkungan pesantren yang tekun menjalankan ajaran syariat agama Islam. Bahkan beliau juga dididik untuk selalu hormat kepada para ulama. Pada usia 8 tahun, beliau sudah ditinggal ayahnya, dan 2 tahun kemudian sang ibu menyusul kepergian ayahnya. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakak kandungnya, yaitu Kiai Haji Fadil bin Harun dan Kiai Haji Umar bin Harun. Dengan ketekunan dan kerajinannya, selain itu beliau juga belajar dengan Kiai Haji Ghazali bin Lana. Selama memperdalam ilmu agama, beliau tak lupa menjalankan puasa di masa hidupnya. Setelah memperdalam ilmu agama di Sarang, beliau pergi ke Madura untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu tauhid, akidah, dan lain sebagainya. Tidak berhenti di Madura saja, karena merasa belum cukup dalam memperdalam ilmu agama, Kiai Haji Kholil Harun berangkat bersama saudaranya ke Mekah. Berada di Mekah selama 8 tahun, tepatnya saat itu adalah kekuasaan Turki Utsmani. Selama di Mekah, beliau belajar ilmu agama kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah, Kiai Haji Sayyid Soleh Sato, dan Kiai Haji Umar Hamdan. Disinilah Kiai Haji Kholil Harun membantu Kiai Haji Mas'ud untuk membesarkan Pondok Pesantren Kasingan. Beliau mulai memiliki beberapa santri dari Jawa, bahkan sampai Malaysia. Menurut riwayat, santri Kiai Haji Kholil Harun tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga dari bangsa jin. Dengan peranannya sangat signifikan, Pondok Pesantren Kasingan mengalami kemajuan pesat, mulai dari perluasan lahan pondok pesantren, jumlah santrinya pun mulai meningkat. Ketika pesantren mengalami kemajuan, pondok tersebut dibagi menjadi 2, sebelah timur di bawah pengasuh oleh Kiai Haji Mas'ud dan sebelah barat diampu oleh Kiai Haji Kholil Harun. Pada tahun 1923,
sampai pada tahun 1930 Masehi. Pondok pesantren Kasingan mulai dikenal dari banyak kalangan, dan masa-masa itu bisa dibilang pondok pesantren Kasingan mengalami masa kejayaan. Bahkan Kiai Haji Kholil Harun menjadi seorang ulama yang besar yang namanya dikenal di seluruh Nusantara. Selain perjuangannya di pondok pesantren dengan menghasilkan kiai-kiai yang hebat, Kiai Haji Kholil Harun juga berjuang lewat pena, yaitu menulis kitab dengan tulisan tangan sendiri. Di antaranya karya tulis Kiai Haji Kholil Harun yang paling terkenal di kalangan pesantren adalah kitab Nazm Alfiyah Ibnu Malik yang dikenal Alfiyah Rembang, dan kitab Nazm Imriti yang dikenal dengan Imriti Rembang. Kitab-kitab lainnya adalah kitab I'anatut Tholab dan kitab Nazm Isti'arah. Pada tanggal 2 Rabiul Tsani tahun 1358 Hijriah atau 1939 Masehi, Kiai Haji Kholil Harun meninggal dalam usia 81 tahun, dan beliau dimakamkan di komplek pemakaman keluarga yang letaknya di Desa Kabungan Kidul, Kabupaten Rembang. Setelah meninggalnya Kiai Haji Kholil Harun, para pengurus pesantren mengadakan musyawarah dan diputuskan Kiai Abdullah Zaini, menantu Kiai Haji Kholil Harun asli dari Demak, yang mana beliaulah yang menggantikan melanjutkan kepemimpinan di pondok pesantren Kasingan. Pada tahun 1942 Masehi, tentara Jepang mulai menjajah Indonesia, di mana mewajibkan militer, khususnya para pemuda, tak terkecuali para santri pondok pesantren Kasingan, untuk ikut militer, sehingga mengalami kegoncangan alias tidak aman serta tindak kriminal merajalela. Kondisi ini membuat Kiai Abdullah Zaini kembali ke tanah kelahirannya Demak untuk mendirikan pondok pesantren di Demak. Dengan kondisi negara yang kurang kondusif, pondok pesantren Kasingan akhirnya menjadi vakum. Pada masa itu semua santri kembali ke asalnya masing-masing sambil membawa pulang bangunan-bangunan yang sebelumnya dia bawa dari daerahnya masing-masing. Selama masa vakum, kondisi pondok pesantren Kasingan kosong, tidak terpenghuni atau tidak dihuni karena putra-putranya atau menantunya kembali ke tanah kelahiran masing-masing, sedangkan putra laki-lakinya masih kecil. Pada tahun 1971 Masehi, pondok pesantren Kasingan baru bisa bangkit kembali dan diasuh oleh putra Kiai Haji Kholil Harun dari ibu Mas Fiatun yang bernama Kiai Ma'mun Kholil, atau bisa dipanggil dengan Abah Ma'mun. Sebelumnya Kiai Ma'mun Kholil tinggal di rumah Bapak Abdul Manan atau Simbah Kiai Ma'mun Kholil. Pada waktu itu rumah depan pondok pesantren Kasingan sempat disewakan kepada seseorang. Baru pada tahun 1971 pondok pesantren Kasingan mulai
dimakmurkan dengan adanya sholat berjamaah dan Kiai Ma'mun Kholil mulai menerima santri ngaji sedikit demi sedikit. Pada tanggal 4 Rajab 1426 Hijriah atau pada tanggal 8 Agustus tahun 2005 Masehi, Kiai Haji Ma'mun Kholil wafat dalam usia 70 tahun. Kemudian Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin TSI Kasingan diteruskan oleh putra-putri beliau. Adapun Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin TSI Kasingan saat ini sudah banyak renovasi karena kemajuan zaman modernisasi. Pondok TSI kemudian diasuh atau diteruskan oleh Al Ustadz M. Nasir, menantu dari Kiai Haji Ma'mun Kholil, dan dapat berkembang pesat sampai pada tahun 2014. Di tahun inilah, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2014, dalam usia 46 tahun, beliau wafat. Kemudian Pondok TSI Kasingan diasuh atau diteruskan oleh putri beliau, yaitu putri Kiai Haji Ma'mun Kholil, istri dari Al Ustadz M. Nasir, yang bernama Umi Aminah Tada, dan dibantu oleh adiknya yang bernama Muh Imron, istri dari Arabiatul Kholiliyah Ma'mun Rawi. Ya baiklah pemirsa, setelah kami bersama dengan tim dari Pondok Pesantren TSI Raudhatul Thalibin Kasingan, maka kami akan menuju ke makam Abah Kholil Harun, Mbah Ma'mun Kholil, dan keluarga yang lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kami sampai juga di makam beliau, yaitu di makam komplek pemakaman keluarga yang letaknya di Desa Kabungan Kidul, Kabupaten Rembang. Ya pemirsa, kami cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.